Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Anjrah Arizwanto. Apa kabar teman-teman para YouTuber, para penggemar YouTube yang saya hormati. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman saya pribadi ya, yang qadarullah pernah ada insiden. Jadi saya pernah belajar berkuda. Kemudian qadarullah mengalami insiden, dan kabar baiknya kepala saya dulu yang jatuh. Jadi kudanya ibaratnya ini belok ke arah sana ya. Kudanya ke sana, badan saya ke sana gitu. Masya Allah, itu yang terjadi sekitar tahun 2016 lah kalau nggak salah ya, 2016. Sebelumnya saya lagi senang-senangnya belajar berkuda, lagi senang-senangnya Masya Allah ya, menikmati salah satu olahraga yang direkomendasikan dalam agama kita. Selain memanah, selain berenang, nah salah satunya adalah berkuda. Jadi saking semangatnya berkuda pada waktu itu, ya memang badan lagi tidak dalam kondisi memang betul-betul fit. Dan ya memang qadarullah wa ma fa'ala ya. Jadi qadarullah waktu itu memang ya Allah takdirkan jatuh gitu kan. Nah, kejadiannya jadi jatuh itu hari Jumat ya. Hari Jumat, hari itu saya ada jadwal diminta ngisi untuk eh, khutbah Jumat gitu kan. Jadi setelah latihan di berarti sebelah mana ya? Sebelah sini atau sebelah sini ya? Itu di bagian pelipisnya tuh masih, oh sebelah sini. Masih ada darah ya, tapi sudah saya bersihkan, ada luka lecet ya. Lalu saya mengisi khutbah Jumat. Nah, hari itu saya langsung tidur siang karena capek. Nah, setelah tidur siang itu bangun badannya sakit semua, lehernya kaku, nyeri, dan bahkan di siang itu untuk bangun saya nggak bisa bangun sendiri karena kepalanya pusing, nyeri, dan luar biasa. Jadi bangun tuh dibangunkan sama istri saya. Waduh, luar biasa. Dan hari itu mulailah penggugur-penggugur dosa yang bisa jadi karena saking banyak dosanya ya sakitnya luar biasa. Jadi teman-teman bisa gambarkan ya, dari untuk berdiri saja itu rasanya kepala oleng gitu. Untuk gosok gigi gini, untuk gosok gigi itu eh, ini kayak mengalami kayak gempa bumi gitu, kayak gempa bumi. Jadi kalau kayak apa ya, kayak vertigo kayak gitulah mungkin bahasanya kalau sekarang gitu kan. Nah, setelah berjalan sujud, saya belum berjalan, saya masih pegangan tembok ya, karena kalau kena goncangan sedikit, jadi bayangkan ya, polisi tidur tuh bisa bikin nyeri yang luar biasa. Polisi tidur tuh greger gitu kan. Itu di kepala, aduh sakitnya luar biasa. Polisi tidur itu, polisi pakai naik motor pelan-pelan atau naik mobil juga betul harus pelan-pelan. Sampai ada teman yang kasihan ngasih saya pinjaman untuk penyangga leher ya, penyangga leher. Dan sujud ruku, wah nyeri luar biasa, terasa tarikan yang luar biasa. Jadi kalau misalkan sujud ruku, nah, akhirnya ya sholatnya dengan duduk aja semampunya gitu. Singkat cerita, saya udah ikhtiar ya. Pertama sih periksa ke medis ya, periksa ke medis di ronsen. Ini sebenarnya apakah patah atau seperti apa. Kalau patah insya Allah saya raba-raba, insya Allah nggak ada yang patah. Tapi emang dari hasil ronsen pun kelihatan ada yang kayak geser gitu ya, ada yang geser walaupun sedikit, namun efeknya luar biasa. Saya ikhtiar terapi, dan ada di YouTube saya beberapa ikhtiar, mau dari pijat, mau dari herbal, mau dari metode-metode terapi yang banyak. Kemudian bekam juga, dan ya yang jelas akhirnya ketergantungan dengan obat anti nyeri. Ya, obat anti nyeri, saya misalkan pagi saya minum, nanti sampai siang udah nyeri lagi, makan siang minum lagi, sore malam nyeri lagi, nyeri minum lagi. Seperti itu, dan kurang lebih berjalan sekitar dari 2016 sampai saya ketemu dengan Ustadz Haris Mujahid ya, mungkin sekitar, kalau sampai full rasa nyaman tuh proses ikhtiar terapinya sekitar 2 tahun gitu. Nah, apa yang kemudian dilakukan ya? Dulu saya pikiran sampai, aduh masa sih operasi gitu kan. Tapi pegelnya luar biasa, pegelnya luar biasa. Jadi pegelnya luar biasa. Untuk bekerja tuh, wah duduk begini aja udah sangat nggak nyaman. Lehernya senut-senut nyeri seperti apa. Untuk kerja aktivitas apapun nggak fokus gitu, susah fokus karena kayak sakit, karena nyeri gitu. Dan berkuda, apalagi berkuda boro-boro nggak bisa ya. Kalau jalan jadi susah gitu kan. Untuk sholat aja nyeri, untuk rukuk sujud aja nyeri. Wudhu itu kalau badan bungkuk aja masih sakitnya luar biasa gitu. Nah, bismillah, kemudian di tahun 2017 pertama kalinya ketemu Ustadz Haris Mujahid ya, founder Pas Al Kasau, yang kemudian alhamdulillah bersama-sama
saya, Pak Bilal, Ustadz Haris Mujahid mendirikan untuk metode Pas Al-Kasau ini. Secara pribadi belum pada waktu kami jumpa belum ada namanya, nama terapinya belum ada. Jadi hanya sekedar Ustadz Haris menemukan metode terapi. Beliau berkata ini terapi temuan beliau gitu kan. Terus kemudian dicobakan ke saya, ke beberapa teman. Masya Allah, badannya enak luar biasa, plong di badan itu, plong. Tapi memang pada waktu terapi pertama oleh Ustadz Haris, leher sudah oke, badan secara udah oke, cuman masih suka kalau saya udah kali pertama kali saya nyoba naik kuda. Nah, naik kuda itu kalau kudanya jalan naik begini-begini langsung masih sering kepalanya masih ngeblank, masih gelap. Jadi kalau dep itu kayak ada senar yang kayak ada yang putus itu di kepala, kayak gelap gitu. Nah, sampai 3 kali terapi, maksudnya secara fokus di terapi badan saya, alhamdulillah sudah bisa untuk berkuda lagi. Nah, ini Masya Allah. Jadi salah satu rasa syukur saya adalah ditemukan dengan Pas Al-Kasau. Jadi terapi leher yang nyeri luar biasa. Alhamdulillah ya, Allah berikan kesembuhan dengan terapi Pas Al-Kasau itu sendiri. Dan juga saya sampai hari ini sudah bisa berkuda, berarti sekitar dari 2017 sekarang 2022 ya. Alhamdulillah leher saya baik-baik saja, nyaman gitu. Dan tidak ada kayak nyeri-nyerinya itu sudah nggak ada gitu. Nyeri-nyeri yang kalau dirabas itu sudah nggak ada. Dulunya kalau saya harus nengok badan ke sana satu badan gitu. Ini sekarang leher saja bisa begini. Kalau dulu nengok harus begini, nengok kanan misalnya ya, atau mau nengok kiri itu satu badan. Kenapa? Karena nggak bisa digerakkan. Ya digerakkan sakit banget gitu. Nah, jadi kemudian juga merubah kebiasaan ya, dengan kebiasaan misalnya dari cara duduk kita latihan untuk tegak juga gitu kan. Terus kemudian metode terapinya ya dari merubah kebiasaan. Karena Pas itu tidak hanya terapi tapi juga lifestyle cara duduk kita perbaiki. Kemudian untuk kita waktu sholat ya, waktu ruku itu disempurnakan. Jadi ruku itu betul-betul disempurnakan. Ruku kadang kan nggak sempurna ya, katakanlah ini ruku ya. Rukunya kan belum sampai seperti ini. Nah, rukunya belum sampai seperti ini rukunya. Kadang ruku baru sampai segini. Ya, ini beratnya ruku ya. Ini beratnya ini badan kita ya. Nah, kalau ruku usahakan sampai maksimal. Ya, memang bukan berarti kita sholat untuk nyari sehat, tapi menyempurnakan gerakan sholat ya. Salah satu perintah dari Rasulullah berkaitan dengan sholat, ternyata ada buahnya. Itu buahnya salah satunya alhamdulillah sehat gitu kan. Terus pada waktu sujud juga dimaksimal sujudnya itu termasuk relaksasi, kemudian juga bagian dari terapi ke badan dan juga ke arah leher. Tentunya menjalankan beberapa jurus pas ya, memang nanti sesuai dengan penyimpangan rangkanya masing-masing akan ditunjukkan oleh para pas trooper yang memeriksa. Termasuk diantaranya yang merubah kebiasaan yang tadinya kalau sambil tiduran pegang ini nonton-nonton gitu kan, sambil tengkurap nonton HP, yang itu semuanya memforsir area leher ya. Nah, itu semuanya dirubah ya. Kalau kita mau nonton HP ya posisi duduk yang baik. Kita mau pakai tab ya juga posisi duduk yang baik. Nah, itu beberapa diantaranya. Dan tentunya karena terapi Pas ini adalah terapi yang memang terapi rumahan ya, diajari sekali misalnya, nanti tinggal di rumah dilatih sampai akhirnya area badannya tuh nyaman gitu, area nyaman gitu. Itu sharing saya teman-teman ya, berkaitan dengan bagaimana yang lehernya sering nyeri ya, sakit lehernya kaku, lehernya nggak bisa buat toleh kanan toleh kiri karena qadarullah waktu saya insiden. Atau teman-teman juga mungkin karena sakit leher, karena dulu mungkin pernah jatuh terpleset gitu, atau karena salah bantal, atau misalnya sakit leher gara-gara pola kebiasaan sekali lagi duduk yang kurang baik gitu. Insya Allah bisa diterapi dengan Pas Al-Kasau. Nah, kepada siapa pas troopernya, insya Allah nanti di kolom deskripsi kita bagikan linknya ya ke teman-teman alumni pelatihan Pas Al-Kasau yang insya Allah sudah tersebar di banyak kota di Indonesia. Ya, walaupun belum sampai ke pelosok-pelosok, tapi pada intinya insya Allah sudah tersebar banyak. Atau silahkan bisa untuk terapi di Gria Ayub yang di pusat, yang di Klaten ya. Bisa juga untuk datang dan kemudian insya Allah untuk ikhtiar terapinya. Jadi permasalahan leher sepanjang insya Allah belum dioperasi ya, karena mungkin karena tegang, karena kenceng dan sebagainya, bisa diterapi dengan Pas Al-Kasau. Begitu sharing saya, semoga manfaat ya teman-teman semua. Saya berbagi, semoga nanti ada yang mendapatkan solusi, saya juga akan dapat pahalanya kan. Insya Allah seperti itu. Saya cukupkan perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjir Ausanto. Sampai jumpa di video yang
yang lain-lainnya lah gitu.